Film ini bercerita tentang seorang pembunuh bayaran yang paling ditakuti para mafia dan harus bekerja sama dengan seorang sales. Pagi itu terlihat Teddy menyebarkan brosur kepada orang-orang berharap mereka mau datang ke gym tempatnya dia bekerja. Setelah menyebarkan banyak brosur, Teddy akhirnya bertemu dengan si pemilik gym. Teddy mengatakan kepada si pemilik gym kalau semua orang sebentar lagi pasti akan datang memenuhi gym ini. Namun bukannya mendapatkan apresiasi, tadi malah dimarahi oleh si pemilik tim tersebut. Hal itu dikarenakan Teddy lupa mencantumkan alamat serta nomor telepon di brosur sehingga orang-orang tidak akan tahu letak gymnya berada di mana. Menyadari Teddy tidak becus menjadi sales, si pemilik gym pun terpaksa memecat Teddy pada hari ini juga. Keesokan harinya Teddy masih belum berani untuk menceritakan kepada istrinya kalau ia sekarang sudah menganggur. Teddy tidak mau mengatakannya karena si istri sebentar lagi berulang tahun. Di sini Teddy mengajak si istri untuk berlibur ke Virginia sambil merayakan ulang tahun karena sebelumnya Teddy sudah menyewa sebuah rumah di Virginia. Adegan berpindah ke seorang pembunuh bayaran profesional bernama Toronto. Di sini Toronto mendatangi seorang klien yang menyewa jasanya untuk menginterogasi seseorang. Saat orang yang akan diinterogasi tahu kalau yang ada di hadapannya adalah Toronto, saat itu juga ia menjadi ketakutan karena semua penjahat paham akan kesadisannya Toronto. Tidak mau ambil risiko, orang tersebut pun akhirnya mau buka mulut lalu memberikan informasi apa saja yang dibutuhkan oleh si klien yang menyewa Toronto. Kita dapat simpulkan kalau Toronto benar-benar asasin yang cukup ditakuti di kalangan penjahat ataupun para mafia kelas kakap. Sesampainya di rumah, Toronto segera memasukkan uang bayaran yang barusan ia terima lalu membereskan lagi persenjataannya ke tempat semula. Saat Toronto sedang masak, tiba-tiba ponselnya berdering, yang mana itu adalah panggilan dari seorang wanita bernama Handler Astuti. Diberitahu kalau Astuti adalah seorang calon atau perantara yang sering memberi pekerjaan besar untuk Toronto. Astuti mengatakan kalau ada seorang klien yang menawarkan sebuah pekerjaan di Virginia dengan upah $2 juta. Tanpa banyak berpikir, Toronto pun menerima pekerjaan tersebut. Bersamaan dengan itu Teddy dan istrinya juga pergi ke Virginia untuk berlibur. Singkat cerita, Teddy lebih dulu sampai ke Virginia. Karena lokasi Teddy lebih dekat daripada Toronto, Teddy yang berencana membuat kejutan ulang tahun untuk istrinya, ia pun membawa si istri ke sebuah salon, sementara dirinya akan lebih dulu mendatangi rumah yang sudah ia sewa di Virginia. Namun, karena tulisan alamat rumah itu tidak jelas, tadi malah mendatangi rumah yang salah. Di sana sudah ada seorang pria yang dari tadi menunggu kedatangan Toronto. Pria itu pun dengan segera memotret Teddy lalu mengirimkan foto Teddy ke bosnya yang bernama Marin. Ini orangnya. Marina adalah salah satu buronan yang paling dicari di dunia, khususnya di negara Venezuela. Marin jugalah yang menyuruh Astuti untuk menyewa Toronto. Di sini mereka menyangka kalau Teddy adalah Toronto. Teddy juga menyangka kalau pria itu adalah pemilik rumah yang sebelumnya sudah ia sewa. Teddy dengan polosnya menyuruh pria tersebut membawakan barang-barangnya masuk ke dalam. Setelah berada di dalam, pria itu membawa Teddy ke ruangan bawah tanah yang mana di sana sudah ada rekan si pria bersama seorang sandera dalam keadaan terikat. Mereka yang menyangka Teddy adalah Toronto segera menyuruh Teddy untuk melakukan pekerjaannya, yaitu menginterogasi sandera untuk mendapatkan sebuah kode bom. Teddy awalnya pelanga-pelongo karena ia tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Namun Teddy yang tidak mau mati sia-sia, ia pun mencoba merayu Sandra untuk memberitahu tentang kode tersebut. Setelah mendapatkan kode itu, tiba-tiba para FBI mengepung tempat tersebut. Semua orang harus tewas sementara Teddy berhasil selamat setelah terpental keluar. Pada akhirnya Teddy tertangkap oleh para FBI dan segera dibawa ke kantor untuk diinterogasi. Sementara itu Toronto baru sampai di TKP dan ia cukup terkejut karena di sana sudah banyak sekali FBI. Toronto segera melaporkan kepada Astuti kalau pekerjaannya sudah ada yang mengambil. Kembali ke Teddy yang sekarang sedang diinterogasi,
Teddy menjelaskan kalau ia bukanlah Toronto yang dimaksud karena ia dan istrinya hanya sedang berlibur di Virginia. Setelah cukup lama menjelaskan serta bukti identitas Teddy yang sudah dilacak, akhirnya FBI percaya kalau Teddy bukanlah Toronto. Namun di sini pihak FBI meminta Teddy untuk membantu mereka dalam menemukan Merin. Kita tahu Merin adalah seorang buronan paling dicari karena dulunya Merin pernah mencoba mengkudeta Presiden Venezuela. Namun aksinya berhasil dihentikan oleh pihak intelijen Amerika. Dan sekarang Merin berniat kembali menghabisi Presiden Venezuela. Dari ponsel anak buah Merin yang ditemukan di TKP tadi, FBI menyadari kalau kelompok Merin menyangka Teddy adalah Toronto, yaitu orang yang sebelumnya mereka sewa. Oleh sebab itu pihak FBI meminta Teddy untuk berpura-pura menjadi Toronto dalam menemukan keberadaan Merin. Teddy sempat memikirkan tawaran tersebut. Hingga pada akhirnya Teddy mau menerima misi itu asalkan pihak FBI mau menjaga istrinya yang kini sedang berada di salon. Bukan hanya itu, tadi juga meminta FBI untuk melunasi semua hutang-hutangnya seperti ke koperasi dan bank. Mendengar hal itu pihak FBI pun setuju dengan syarat yang diberikan oleh Teddy. Sebelum pergi menjalankan misi, Teddy menghubungi istrinya dengan mengatakan kalau ia akan pergi untuk beberapa hari karena ada pekerjaan yang harus ia selesaikan. Di sana juga terlihat sudah ada salah satu agen yang dikirim untuk menjaga istri Teddy. Singkat cerita, akhirnya Teddy dibawa salah satu agen untuk melakukan pertemuan dengan Merin. Sayangnya pada saat itu yang datang bukan Merin melainkan istri Merin yang bernama Un. Un yang menyangka kalau Teddy adalah Toronto, ia pun dengan segera membawa Teddy pergi satu mobil dengannya. Sementara itu ternyata Toronto juga sudah ada di sana. Toronto dengan segera menyandra salah satu agen FBI lalu menyuruhnya untuk mengikuti mobil yang dinaiki Un. Di tengah perjalanan Toronto memaksa agen tersebut untuk memberi informasi palsu kepada atasannya kalau kemarin ada di mobil truk kuning. Alhasil semua FBI terkecoh oleh ulah Toronto. Sementara itu Un membawa Teddy ke sebuah bandara. Di sini Un menyuruh anak buahnya untuk terbang membawa Teddy ke Puerto Rico. Karena di sana ada pekerjaan yang harus Teddy selesaikan. Ketika sudah di dalam pesawat, anak buah Un menjelaskan kalau dia akan ditugaskan untuk mencari seseorang bernama Green. Tak lama kemudian semua orang dikagetkan dengan kedatangan Toronto. Di sini Toronto mencoba menjelaskan kepada anak buah Un kalau ialah Toronto yang asli, namun Teddy tidak tinggal diam dan ia pun mencoba meyakinkan anak buah Un kalau dirinya lah yang asli sementara yang botak Toronto KW. Akan tetapi anak buah Un lebih percaya kepada Teddy hingga mereka pun menyerang Toronto. Namun dengan kehebatan yang dimiliki Toronto, ia pun berhasil menghabisi semua anak buah Un hingga hanya menyisakan Teddy seorang. We in the second phase. Do me a favor, give me a little show. You ever actually punched a guy in the face? Sit down. I'm here. Setelah berhasil mendaratkan pesawatnya di sebuah ladang, Toronto lalu menghubungi Astuti. Toronto memberitahu kalau ia sudah menangkap Teddy yang selama ini mengaku sebagai dirinya. Astuti segera menyuruh Toronto untuk menghabisi saja Teddy, akan tetapi Toronto menolak karena Merin yang seharusnya menjadi klien mereka sekarang lebih percaya kalau Teddy adalah Toronto yang asli. Di sini Toronto juga mengatakan kalau Merin menugaskan Toronto untuk mencari seseorang bernama Green. Kemudian Toronto membawa Teddy ke pasar untuk membuat penampilan Teddy agar terlihat meyakinkan sebagai Toronto. Teddy yang tidak berani macam-macam dengan Toronto, ia pun nampak mengikuti semua yang diperintahkan olehnya. Setelah itu Toronto membawa Teddy ke sebuah tempat pesta untuk menemui salah satu anak buah Merin. Sesampainya di sana Toronto menyuruh Teddy untuk menemui anak buah Merin sementara dirinya akan memandu Teddy dari kejauhan dengan sebuah alat. Singkat cerita, Teddy akhirnya bertemu dengan anak buah Merin yang masih menyangka kalau Teddy ini adalah Toronto. Anak buah Merin mengatakan kalau ia sudah menyandra 4 orang pria yang mana salah satunya adalah Green. Sementara tugas Teddy yaitu menemukan mana Green yang asli dari 4 pria tersebut. Ketika Teddy sedang mencoba menginterogasi mereka, Teddy tak sengaja menggoreskan pisaunya ke wajah salah satu sandera.
karena Teddy takut dengan darah. Seketika Teddy menjadi muntah ke seorang pria yang ada di sebelahnya. Tidak kuat dengan bau muntah Teddy, orang itu pun langsung mengaku kalau dirinya adalah Green. Setelah menemukan Green, anak buah Marine pun berencana akan menghabisi 3 sandera lainnya. Teddy mencoba merayu anak buah Marine untuk tidak membunuh siapapun, namun saat anak buah Marine melihat Teddy mengenakan alat penyadap di telinganya, mereka pun curiga kalau Teddy hanyalah mata-mata. Bersamaan dengan itu tiba-tiba Toronto muncul lalu menghabisi semua anak buah Marine. Kemudian Toronto bertanya kepada Green apa yang sebenarnya Marine inginkan dari Green. Green mengatakan kalau ia dulunya dipekerjakan oleh Marine untuk membuat sebuah bom, yaitu bersama dengan satu teman Green yang kemarin sempat diinterogasi oleh Teddy di sebuah rumah. Green dan satu temannya yang baru tahu kalau kemarin akan meledakkan kedutaan Venezuela yang ada di Amerika. Mereka berdua pun memilih untuk kabur, namun sampai saat ini Marine terus memburu mereka berdua karena bom tersebut hanya bisa diaktifkan setelah memasukkan 2 kode. Kode pertama yaitu kode angka yang hanya diketahui oleh teman Green kemarin, sementara kode kedua adalah sidik jari dari jempol tangan Green. Mengetahui hal itu, Toronto segera menyuruh Teddy keluar, sementara dirinya akan memotong jempol Green untuk ditukarkan dengan uang yang sudah dijanjikan oleh Marine. Kemudian Toronto meminta Teddy memasukkan jempol Green ke dalam bungkus keripik dan mereka akan segera menemui Marine. Di balik itu ada seorang pembunuh bayaran bernama Bayu yang tiba-tiba menyerang mereka. Ternyata Bayu ini mengincar jempol Green yang sebelumnya didapatkan oleh Toronto dan Teddy. Toronto terus berusaha mengambil kembali jempol tersebut. Hingga pada akhirnya Toronto mampu melumpuhkan Bayu lalu mengambil kembali jempolnya. Setelah itu mereka pun bergegas pergi ke Washington untuk menemui Marine. Di tengah perjalanan Teddy mengatakan kalau ia sangat rindu dengan istrinya. Toronto menjawab kalau Teddy bisa menemui istrinya terlebih dahulu sebelum mereka bertemu dengan Marine. Saat sudah tiba di bandara, Toronto mempersilahkan Teddy untuk menghubungi istrinya. Di sini mereka berniat akan bertemu di sebuah tempat dan tidak lupa si istri mengajak salah satu teman wanitanya. Singkat cerita mereka akhirnya bertemu. Toronto yang juga ikut datang, ia dibuat gugup setelah berkenalan dengan teman istri Teddy. Teman istrinya Teddy ini bernama Anne. Setelah cukup lama mengobrol ternyata Anne dan Toronto sama-sama tertarik satu sama lain. Saat mereka sedang berdansa bersama tiba-tiba datang Bayu yang masih mengincar jempol tersebut. Teddy yang melihat kedatangan Bayu ia pun segera membawa Toronto pergi ke belakang, namun pada akhirnya Bayu berhasil menemukan mereka lalu terjadilah baku hantam. Saat ada kesempatan Toronto menyuruh Teddy untuk menembak Bayu, namun karena ia masih awam dalam menggunakan senjata, Teddy malah menembak bokong Toronto. Pada akhirnya Bayu berhasil kabur dengan membawa jempol tersebut. Dengan segera Toronto dan Teddy pergi ke tempat Marine karena ia sadar Bayu pasti akan menjual jempol itu kepada Marine. Terpaksa mencuri salah satu mobil polisi yang kebetulan terparkir di sana. 1 jam kemudian memperlihatkan Bayu dan Astuti yang datang menemui Marine untuk menjual jempol tersebut. Ternyata selama ini Bayu diperintah oleh Astuti. Astuti sengaja mengkhianati Toronto untuk mendapatkan bagian uang yang lebih besar ketimbang bekerja sama dengan Toronto. Di sini Marine sudah menyiapkan uang sebesar $10 juta untuk membeli jempol itu. Kemudian Marine memasukkan kode pengaktifan bom serta menempelkan sidik jarinya Green. Marine berencana akan meledakkan bom tersebut di kedutaan Venezuela yang ada di Amerika serta membunuh Presiden Venezuela yang saat ini sedang berada di gedung kedutaan.
Saat bom itu akan dibawa ke gedung kedutaan, tiba-tiba Teddy datang dan mengatakan kepada Marine kalau ialah Toronto yang berhasil membawa jempol tersebut. Astuti mencoba menyangkalnya karena ia tahu kalau Teddy bukan Toronto karena Toronto yang asli adalah pria yang ada di belakang Teddy. Marine sendiri lebih percaya kepada Teddy karena sebelumnya anak buah Marine telah mengirimkan foto Teddy. Tak lama berselang para FBI menggerebek tempat tersebut. Toronto berhasil membawa uang 10 juta dolarnya lalu bergegas kabur. Sementara itu Astuti dan Bayu juga berhasil melarikan diri dari sergapan FBI. Setelah berhasil kabur, Astuti yang sangat dendam kepada Toronto, ia pun dengan segera menyewa para pembunuh bayaran untuk kembali merebut uang 10 juta dolar tersebut. Sementara itu Teddy yang sudah dilepaskan oleh FBI, ia pun segera pulang ke rumah. Ia dibuat kalau setelah mendapat pesan dari istrinya yang kini akan pergi meninggalkan rumah. Si istri kecewa dengan Teddy karena Teddy selama ini telah membohonginya. Istrinya juga memberi pesan jika Teddy ingin mempertahankan rumah tangga mereka maka Teddy harus menemuinya sekarang juga di sebuah stasiun kereta. Teddy pun dengan segera berlari untuk menemui sang istri, namun di tengah jalan tiba-tiba Teddy ditabrak oleh Bayu. Di sini Bayu menyiksa Teddy agar dia mengatakan di mana Toronto berada. Namun karena Teddy tidak tahu keberadaannya, Bayu pun berencana akan menghabisi Teddy. Beruntung tiba-tiba Toronto datang lalu balik menghabisi Bayu. Setelah berhasil menghabisinya, tiba-tiba mereka diserang oleh para pembunuh bayaran yang dikirim Astuti. You son of a bitch! You are dead, man, Toronto. You are mine. Dengan ilmu bela diri yang dimiliki, Toronto pun berhasil menghabisi semua pembunuh bayaran tersebut. Saat mereka berdua akan pergi, ternyata di luar sudah ada Astuti yang langsung menyerang Toronto dan juga Teddy. Mereka yang terpojok akhirnya memilih kabur dengan masuk ke salah satu pabrik makanan, akan tetapi Astuti terus berusaha mengejar mereka berdua. Di suatu kesempatan Astuti menodongkan senjata ke arah Toronto dan meminta Toronto untuk memberikan kembali uangnya. Namun di sini Teddy tak sengaja menarik sebuah tuas yang membuat Astuti terjatuh ke dalam minyak panas. Setelah menyelesaikan semuanya, Teddy meminjam mobil Toronto untuk menemui istrinya yang sekarang tengah menunggu di stasiun kereta. Toronto sempat mengingatkan Teddy untuk menjaga baik-baik mobil kesayangannya. Namun karena Teddy mengendarai mobilnya terlalu kencang, ia pun langsung dikejar oleh para polisi. Teddy yang tidak punya banyak waktu, ia pun meninggalkan mobil Toronto di tengah rel kereta api sementara dirinya berlari. Pada akhirnya Teddy bertemu dengan istrinya lalu saling meminta maaf. Tak lama memperlihatkan mobil Toronto yang dipinjam Teddy tadi dihantam oleh kereta api. Adegan beralih ke 1 tahun kemudian, terlihat saat itu Teddy sedang bersama istrinya yang kini tengah mengandung. Ternyata Toronto sekarang bukan lagi seorang pembunuh bayaran melainkan seorang pengusaha restoran besar di Amerika. Bukan hanya itu, Toronto juga sekarang sudah menikah dengan Aneh yang merupakan teman dari istrinya. Teddy di sini Teddy memberikan sebuah cek kepada Toronto sebagai pengganti dari mobil yang dulu pernah dihancurkan karena ternyata Teddy sekarang menjadi pemilik game yang cukup besar dan terkenal di Amerika. Kemudian film pun tamat.